Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar, perkenalkan saya Elmi Alfiani. Saya guru matematika di SMK Negeri 1 Pandeglang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran discovery learning dalam penggunaan aplikasi Rumah Belajar. Silahkan simak videonya. Sahabat, inilah sekolah tempat saya mengajar, SMK Negeri 1 Pandeglang, yang berada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Disinilah biasanya saya melaksanakan aktivitas rutin belajar mengajar, berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman bersama anak-anak didik saya. Rindu rasanya melihat senyum tawa mereka, belajar bersama, canda tawa, suka duka, keceriaan bersama rekan-rekan di sekolah. Namun semenjak pandemi COVID-19 ini, kita harus belajar dari rumah. Saya menyapa anak-anak melalui video interaktif. Tetapi belajar dari rumah bukanlah suatu hambatan, karena sekarang ada rumah belajar yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di rumah. Rumah belajar sendiri adalah portal belajar yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan Pusdatin. Rumah belajar memiliki fitur-fitur belajar, di antaranya sumber belajar, menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum yang ditampilkan secara menarik. Lalu ada buku sekolah elektronik, menjadikan buku sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Bank soal, menyediakan kumpulan soal yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar dan mata pelajaran. Kemudian ada Lab Maya, menyajikan kumpulan simulasi pembelajaran yang disajikan secara interaktif dan menarik. Lalu ada Peta Budaya, kumpulan budaya di seluruh Indonesia disajikan dalam bentuk gambar dan video. Wahana Jelajah Angkasa, sarana belajar tentang ruang angkasa yang bisa diakses secara online. Ada juga pengembangan keprofesian berkelanjutan, menyangkut pendidikan dan pelatihan bagi guru secara online. Ada juga Kelas Maya yang merupakan learning management system yang dikembangkan secara khusus. Kemudian ada juga karya komunitas, karya guru, karya bahasa, dan sastra. Nah, pada pembelajaran daring ini saya menggunakan metode private classroom. Juga saya menggunakan beberapa aplikasi lainnya seperti tentunya Rumah Belajar. Juga ada aplikasi pendukung lain seperti YouTube, WhatsApp, dan juga Google Form. Lalu, apa sih model pembelajaran Flipped Classroom? Flipped Classroom sendiri memiliki arti membalik aktivitas pembelajaran. Model terbalik yang merupakan inovasi pembelajaran di mana peserta didik mempelajari materi pelajaran di luar kelas atau di rumah masing-masing secara mandiri. Model pembelajaran kelas terbalik ini dapat dirancang dan dikembangkan dengan mengintegrasikan dan memanfaatkan portal Rumah Belajar yang berisi fitur-fitur yang mendukung materi pembelajaran yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Langkah-langkah pembelajaran dalam metode pembelajaran Flipped Classroom adalah 1. Absen. Biasanya saya menggunakan WhatsApp group untuk mengabsen dan menyapa peserta didik sebelum memberikan materi atau menyampaikan pembelajaran. Kemudian saya arahkan peserta didik untuk mengakses fitur Rumah Belajar dan membaca materi-materi pembelajaran yang sudah saya rangkum dan sudah saya sajikan. Selain itu juga kadang saya menyediakan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Sebelum anak-anak mengakses Rumah Belajar, saya membuat dulu kelas belajar yang dapat diakses oleh peserta didik.
Kemudian mereka nanti akan bergabung di kelas yang sudah saya buat pada portal Rumah Belajar. Anak-anak bisa mengunggah materi belajar melalui sumber belajar yang telah disediakan. Nah, dalam fitur Rumah Belajar ada salah satu fitur sumber belajar di mana materi-materi pembelajaran bisa peserta didik akses mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Materi juga dikelompokkan berdasarkan kelas sehingga peserta bisa lebih mudah untuk mengakses materi yang ingin dipelajari. Kemudian setelah mempelajari materi, peserta didik akan mengirimkan hasil belajar melalui kelas maya atau juga melalui WhatsApp group. Dan langkah yang keempat yaitu peserta didik mempresentasikan hasil belajarnya melalui video, juga melalui PowerPoint. Langkah terakhir yaitu siswa mengerjakan latihan atau ulangan. Saya menggunakan aplikasi Google Form untuk mengaplikasikan soal-soal ulangan yang akan saya berikan kepada siswa. Demikianlah vlog yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, belajar dimanapun, kapanpun, bersama Rumah Belajar.